Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan percobaan ketujuh dengan judul yaitu filter digital ear. Pertama-tama kita perkenalan dulu, dimulai dari saya, yaitu nama saya uh, Rizal Samanta dengan NPM 2340302008. Perkenalkan, nama saya Rido Dulis Tanto Aji dengan NPM 2340302015. Baik, perkenalkan, nama saya Nazarudin Maulana Rizky dengan nomor NPM 2340302031. Dan saya Nurbrian Yuda dengan NPM 2340302023. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisya dengan NPM 2340302038. Dan saya Muhammad Fadli dengan NPM 2240302010. Baiklah, kita lanjut kepada percobaan filter digital ear-nya, yaitu kita masuk ke dalam teori singkatnya dulu. Ear itu apa? Yaitu ear itu sendiri yaitu infinite impulse response, merupakan filter digital yang mempunyai beberapa karakteristik, antara lain impulse response yang tidak terbatas atau tidak berhingga, memiliki respon fase yang umumnya tidak linear, dan memiliki pole, sehingga filter ear mungkin mengalami ketidakstabilan. Adapun sifat-sifat filter digital ear yaitu membutuhkan lebih sedikit koefisien untuk mempertajam kemiringan filter pada frekuensi potong, sehingga memerlukan waktu proses yang lebih cepat dan memori yang lebih sedikit. Dapat dibuat dengan transformasi dari filter analog dengan karakteristik yang sama. Kita langsung saja mungkin masuk kepada definisi dari fungsi codingannya sendiri. Untuk pertama-tama akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rido. Dipersilakan. Baik, kita masuk ke filter analog. Dapat dilihat di sini terdapat parameter. Ada R1 bernilai 1000, R2 bernilai 1000, RA bernilai 1000, RB 1000, dan kapasitor 1 bernilai 100 kali 10 pangkat min 9, kapasitor 2 atau C2 bernilai 100 kali 10 pangkat min 9, dan kapasitor ditulis menggunakan satuan farad. Ya, kita lanjut kepada perhitungan frekuensi dan faktor peredaman, yang dimana di situ ada Fn, yaitu 1/2 dikali Pi, lalu dikali dengan square 1/R1 dikalikan R2, lalu dikali C1 dan dikali C2. Lalu ada zeta, yaitu C2 dikalikan R1 ditambah R2, lalu dibalikan 2 yang dikalikan dengan square R1, lalu dikalikan R2, lalu dikalikan C1 lagi, lalu dikali C2. Lalu ada A itu sama dengan 1/RA dibagi RB. Lalu ada WN, yaitu 2 dikali Pi dan dikalikan Fn. Nah, yang dimana untuk Fn ini sendiri yaitu merupakan frekuensi natural filter dalam satuan Hertz. Lalu ada zeta yang merupakan gainnya, yaitu faktor yang merupakan faktor redaman menentukan apakah filter overdumps, underdumps, ataupun critical dumps. Lalu ada A, yaitu merupakan gain yang merupakan faktor penguatan filter bergantung pada RA dan RB-nya. Lalu ada WN yang merupakan frekuensi sudut natural dalam radian per detik. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke frekuensi dan transformasi Laplace, di mana di sini ada F sama dengan 0 dibagi 10 dibagi 5000, di mana F adalah rentang frekuensi dari 0 hingga 5000 Hz dengan step 10 Hz. Selanjutnya di sini ada W sama dengan 2 dikali Pi dikali F, di mana W ini adalah frekuensi sudut. Selanjutnya di sini ada S kecil sama dengan 1 dikali I dikali W, di mana S ini adalah variabel kompleks dalam domain Laplace. Lanjut ke fungsi transfer dan respon frekuensi, yang mana H sama dengan A kali WN pangkat 2 dibagi S pangkat 2 ditambah 2 kali zeta kali WN kali S ditambah WN pangkat 2, yang dimana HS fungsi transfer filter analog. MR sama dengan ABS H, yang dimana MR itu magnitude respon atau modulus dari H. PR sama dengan angle H dikali 180 dibagi PI, yang dimana PR fast respon atau sudut dari H dalam derajat.
Ya, lanjut kepada subplot 221 yang dimana subplot yang dimaksud sini yaitu untuk menampilkan hasil grafiknya. Yang dimana ada plot F dibagi MR, lalu kita berikan titelnya yaitu merupakan magnitude response filter analog. Lalu ada subplot untuk 222 yaitu yang mana ada plotnya F dibagi PR, untuk itu kita berikan titelnya fase respon dengan filter analog. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk pengkodean pada filter digital. Yang pertama kita tulis Fs sama dengan 10.000, lalu Ts sama dengan 1 per Vs per Fs, lalu F sama dengan 0.2 0,002 0,5, lalu ada W sama dengan 2 dikali Pi dikali F, di mana di sini Fs didefinisikan sebagai frekuensi sampling yaitu yang bernilai 10.000, lalu Ts yaitu periode sampling yang bernilai 1 per Fs, lalu F yaitu rentang frekuensi, lalu W adalah frekuensi sudut digital dalam radian. Selanjutnya yaitu ada transformasi bilinear yang dimana Z sama dengan IXP dalam kurung 1 dikali I dikali W, lalu di bawahnya kita tulis S sama dengan dalam kurung 2 dibagi TS dikali dalam kurung I dikurang Z dipangkatkan min 1. Selanjutnya dikali dalam kurung 1 ditambah Z pangkat 1, di mana Z didefinisikan sebagai variabel dalam domain Z, lalu S adalah transformasi bilinear dalam domain Z ke S untuk digitalisasi filter analog. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Adapun fungsi transfer dan respon frekuensi digital, H dikalikan H sama dengan A dikalikan WN pangkat 2 dibagi S pangkat 2 ditambah 2 kali zeta kali WN kali S tambah WN pangkat 2 MR ABSH PR sama dengan anggel dalam kurung H dikalikan 180 dibagi Pi. HZ fungsi transfer filter digital. MR magnitude respon atau modulus dari H. PR sama dengan phase respon sudut dari H dalam derajat. Baik, selanjutnya itu kita akan membuat plot dari respon frekuensi digital. Yang pertama kita tuliskan subplot dalam kurung 223, lalu plot dalam kurung F dikali Fs MR. Lalu kita beri nama magnitude respon filter digital. Selanjutnya kita tuliskan subplot dalam kurung 224. Selanjutnya plot dalam kurung F dikali Fs, PR. Lalu kita beri nama phase respon filter digital. Mungkin itu dari kami untuk filter digital tadi. Baiklah, kita lanjut kepada simulasi dari codingannya. Di sini sudah kami siapkan untuk codingan di pada MATLAB-nya. Kita langsung coba untuk mensimulasikannya. Kita tekan run saja. Baik, di sini terdapat 4 subplot yang sudah kita buat tadi yang menampilkan grafik dari respon masing-masing filter digital dan analog. Untuk yang pertama di sini ada respon dari filter analog. Yang pertama yaitu ada magnitude respon filter analog yang dimana untuk nilai dari frekuensinya itu sekitar dari 0 dan nilai responnya yaitu 2, lalu turun sampai ke frekuensinya itu sekitar 4.900 atau mencapai 5.000, dan untuk responnya itu sekitar 0,18. Selanjutnya yaitu ada
fase respon filter analog, yang dimana nilai awalnya itu sekitar responnya itu sekitar 0 dan frekuensinya berkisar 0, turun hingga nilai responnya itu minus 150 dan frekuensinya itu di sekitar minus 5000. Frekuensinya sekitar 4980. Lalu yang ketiga yaitu ada magnitude response filter digital, yang dimana nilai awalnya yaitu respon bernilai 2 dan frekuensinya bernilai 0 hingga respon bernilai 0,0028 dan frekuensinya itu sekitar 4760. Dan yang keempat yaitu ada fase respon filter digital. Untuk nilai awalnya itu sekitar, untuk nilai responnya itu sekitar 0 dan frekuensinya itu 0. Lalu hingga nilai responnya itu sekitar minus 177,479 dan frekuensinya 4860. Baik, kesimpulannya pada codingan ini membandingkan filter analog dan filter digital dengan metode transformasi bilinear. Dari grafik yang dihasilkan mendapatkan magnitude respon filter digital harus mendekati filter analog dan fase respon digital bisa sedikit berbeda karena efek diskretisasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan filter digital ear dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.